Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati untuk ketua kelas. Bapak minta memimpin doa di pagi hari ini. Silakan ketua kelasnya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa di pagi hari ini. Bapak ingin tanya dulu, siapa yang tidak hadir pada hari ini ada? Hadir semua ya? Ada siapa? Repan gimana? Tidak ada keterangan. Berarti apa ya? Oke, satu orang saja. Oke, terima kasih. Nah, tolong keluarkan buku bahasa Indonesia-nya yang ada LKS, juga dikeluarkan LKS-nya. Kita memasuki materi yang pertama di minggu ini, yaitu tentang identifikasi isi teks deskripsi, yang dimana nanti ada 3 poin materi ini. Yang pertama, kalian mengidentifikasi the pokok, kalian akan menganalisis isi teks deskripsi. Yang ketiga, kalian akan menemukan arti kata dalam teks deskripsi. Oke, sudah siap? Oke, nanti kita akan ada kuis sebentar. Bapak ingin melihat kemampuan awal kalian sebelum menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, nah ini daftar isi tentang pembelajaran yang akan kita ajarkan, yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik awal. Yang kedua ada capaian pembelajaran yang perlu kalian ketahui. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Yang keempat ada KKTP. KKTP di sini adalah KKM dari materi kita pada pagi hari ini. Yang kelima nanti akan ada diskusi kelompok. Yang keenam nanti kita akan melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang telah kalian dapatkan. Ya. Oke, yang pertama ada asesmen diagnostik. Nampak enggak di belakang? Oke, ini sebenarnya menggunakan class point ya. Jadi kita menggunakan aplikasi class point untuk melihat ataupun menjawab pertanyaan menggunakan kuis secara online. Oke, ada yang tahu jawabannya apa? Teks deskripsi merupakan teks yang mengandung pemaparan atau penggambaran yang detail. Benar atau salah? Benar. Kalau teks yang memuat langkah-langkah itu adalah teks prosedur. Baik. Yang B, teks fiksi yang menceritakan kejadian masa lampau atau masa sekarang. Teks naratif atau teks narasi ya, yang berbentuk cerpen, novel dan lain sebagainya. Baik sekali. Yang D, teks yang berupa tanggapan penulis. Ini adalah sebuah teks argumentasi. Oke, jadi jawaban yang tepat memang adalah yang C. Kenapa? Karena deskripsi ini melibatkan sebuah pesan indera yang menggambarkan sebuah objek secara rinci, seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan di bulan. Oke, yang kedua, berikut ini yang bukan merupakan jenis-jenis teks deskripsi. Ada yang tahu? Yang bukan ya?
Spasial itu tempat, subjektif itu orang, imajinatif itu ya jalan yang direfleksi. C. Jenis-jenis teks deskripsi yang bukan adalah yang C, D atau D, D, refleksi. C masing-masing karena kan teks deskripsi itu kan adalah imajinasian seseorang ketika membaca atau mendengarkan sebuah cerita yang kalian ungkapkan, baik itu tulisan maupun bentuk lisan. Jelas ya. Mereka, yang ketiga ya, soal yang ketiga, mereka hewan yang bisa memakan mangsa mulai dari ukuran kecil hingga sedang, bahkan sampai 40 kg. Mereka lebih menyukai mangsa yang berukuran sedang seperti impala dan rusa. Cita biasanya mengintai mangsa mulai dari jarak 60 sampai 70 meter. Menyerbu ke arahnya lalu menjegalnya selama pengajaran. Ide pokok teks tersebut adalah, ide pokoknya di mana? Yang A, hewan yang bisa memakan mangsa dari ukuran kecil hingga sedang. Yang B, mereka lebih menyukai mangsa yang berukuran sedang. Yang C, cita biasanya mengintai mangsa mulai dari jarak 60 sampai 70 meter. Yang D, hewan yang dapat memakan hingga 40 kg. Ya, yang benar adalah yang A. Hewan yang bisa memakan mangsa dari ukuran kecil hingga sedang ini disebut dengan ide pokok. Kenapa? Hewan ini mewakili dari bahasa kata cita. Dia kan membahas tentang cita. Nanti ide pokoknya terdapat di bagian awal sampai selesai. Ide pokok itu tidak mesti sama dengan kalimat kita. Paham? Oke. Dari hasil kuis yang Bapak sajikan dari 3 soal tadi, Bapak lihat kemampuan awal kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini mengenai ide pokok dan ide penghubung. Oke. Capaian pembelajaran kita, peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, ya, untuk menemukan makna yang tersurat serta tersirat. Tujuan pembelajaran kita di sini ada 2. Ya, dengan menggunakan pendekatan STEAM yang menggunakan model discovery learning serta metode diskusi dan tanya jawab, maka kalian diharapkan mampu untuk yang pertama mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada teks deskripsi yang nanti disajikan. Yang kedua, mendiskusikan isi teks deskripsinya. Oke, adapun KKTP kita atau KKM kita, kalau kalian bisa menentukan ide pokok dan ide pendukung yang tepat, itu poinnya adalah di 3. Kalau kurang tepat, poinnya 2. Tidak tepat, pasti dapat poin 1. Terus kalian harus bisa menentukan jenis teks deskripsinya, apakah tadi termasuk spasial, subjektif, serta imajinatif. Ya. Terus ada simpulan teks deskripsi atau objek. Yang ketiga, objek teks deskripsi, objeknya mengenai apa. Kalau kalian menjelaskan objeknya secara rinci dan tepat, misalnya sebuah ruangan, berarti poin kalian adalah 2. Kalau digabungkan dari keempat aspek ini, poin yang kalian peroleh adalah 10. Oke, baru dikalikan 100, itulah hasilnya. Paham? Oke. Bapak lupa bawa speaker. Oke, perhatikan video
tanpa suara ya. Jadi mungkin ada teksnya. Saya perhatikan nanti Bapak mau tanya apa sih yang terdapat dalam kucing itu. Oke. Dari tayangan video tadi mengenai kucing, ada yang bisa mendeskripsikan dari kucing? Ini termasuk dalam jenis teks deskripsi yang jenisnya adalah subjektif. Ini bisa. Lucu. Lucu. Apa lagi? Nakal. Apa lagi? Aktif. Hah? Warnanya unik. Matanya besar. Oke. Ya itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang kalian tangkap dari video tersebut adalah mengenai kucing. Tadi kucingnya berwarna unik. Uniknya itu karena ada tiga warna ya. Hitam, warna putih, warna coklat atau abu ya. Ya, oke. Nah, terus mempunyai bola mata yang besar. Kucingnya pun terlihat aktif. Oke, cara mendeskripsinya seperti itu. Jadi bukan hanya kita membuat beberapa poin, misalnya kalau kalian membuatnya seperti mapping, peta konsep dari hasil kucing tadi, itu boleh saja. Misalnya peta konsepnya kalian buat seperti ini. Tadi warnanya unik. Oke, warnanya unik, matanya besar, aktif. Nah, dari peta konsep ini kalian bisa mendeskripsikan secara lengkap dari teks deskripsinya. Ya.
kalian jabarkan nih, kenapa unik warnanya, terus artinya besar itu kenapa, terus dia aktif itu aktifnya bagaimana. Kalian jelaskan di situ dalam bentuk tulisan ataupun bentuk lisan ya. Seperti itu kalau cara membuat teks deskripsi. Buat dulu peta konsepnya seperti ini, nanti baru kalian menjabarkannya secara panjang, secara detail. Paham ya? Oke. Ada yang tanyakan dari videonya? Kalau tidak ada kita lanjut. Oke, ini tadi pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang mengandung pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang digambarkan. Isi teks deskripsi menciptakan kesan indera bagi pembacanya, seperti seolah-olah si pendengar atau pembaca yang kalian buat teksnya itu dia dapat merasakan, dia dapat melihat, dia dapat mencium, dia dapat lagi mendengarkan ya, berdasarkan objek yang kalian deskripsikan. Contoh nih yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, kalian mendengar percakapan teman kalian ataupun omongan teman kalian, tiba-tiba terlintas di pikiran kalian itu suasana tempat misalnya atau ciri-ciri orangnya. Contoh misalnya ya, kawannya bercerita, kemarin aku ketemu di alamat, dia menggunakan gaun cantik panjang gitu warna merah tuh, dia tuh kayak gimana ya, keren gitu pakaiannya. Terus otomatis kalian yang mendengarkan tak imajinasi sendiri nih, dia menggunakan gaun yang cantik yang panjang, terbayang. Pernah ya? Atau teman kalian pergi ke satu tempat lalu bercerita dengan dengan kalian, kemarin aku pergi ke kafe cantik, tempatnya bisa begitu foto-foto lah fotonya. Dia tuh tempatnya tuh di sudut-sudut tuh ada kacanya, terus ada kasih hiasan bunga-bunga gitu, cantik pokoknya. Nah terlintas nih di benak kalian nih tempat lokasinya seperti itu. Kan itu tanpa kita sadari bahwa kita sedang mendeskripsikan apa yang sedang orang bicarakan. Kalau ciri-ciri orang lain lagi, kayak contoh ciri-ciri orang hilang, kalian melihat poster orang hilang, kalian dapat mendeskripsikannya sendiri. Rambutnya ikal misalkan, macan beluk misalnya, terus dia menggunakan kalung, rantai, kapal misalnya, ya, rantai kapal. Padahal dia pakai rantai gongket seperti rantai kucing, panjang, kan. Dia menggunakan kaos berwarna Hello Kitty, pakai kalung sangat kan, pakai rantai gongket panjang sangat, tipe bajunya Hello Kitty, bawa roncong kan. Oke, itu contohnya ya. Nah, ciri-ciri teks deskripsi yang pertama itu ada menggambarkan satu objek, melibatkan kesan indera, jangan sampai lupa ya, memaparkan ciri-ciri fisik atau ciri sifat suatu objek, menggunakan kata sifat atau kata sifat. Tadi menggunakan gaun yang bagus, cantik, itu kata cantik, itu sifat. Menggunakan bahasa kiasan atau metafora. Nah, imajinatif masuk kan? Ini jenis-jenis teks deskripsi nih yang perlu kalian tahu ya. Pertama ada subjektif. Subjektif ini menggambarkan sesuatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh si penulis. Yang kedua deskripsi spasial, tempat. Deskripsi objektif ini menggambarkan objek dengan keadaannya sebenar-benarnya. Contoh kayak ruangan ini, atau kalian menggambarkan objek motor ya, kalian deskripsikan tentang motor kalian, pada yang berapa mobil itu, kalian menggunakan lampu chrome, ya, menggunakan baut yang mahal-mahal itu yang warna-warni. Karena anak-anak mobil zaman sekarang itu kalau berfoto kayak gitu. Terus deskripsi imajinatif berisi tentang gambaran atau lukisan
suatu tempat. Ada lukisan. Nah, contohnya kayak di belakang. Nah, lukisan. Ini imajinatif namanya. Deskripsi faktual ini yang sesuai dengan kenyataan yang mengungkapkan identitas apa adanya tanpa diberikan argumen dari si penulis itu sendiri. Ya, itu faktual. Nah, ide pokok. Sebelum kita ke sini Bapak menanya juga. Ide pokok ada yang tahu? Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok adalah pokok. Ide pokok adalah pokok utama, sama aja, masih satu keluarga dia. Ide pokok apa ya? Ide pokok, pokok ide, ide pokok yang pokok durian yang punya ide lah misalnya ya. Bisa pokok atau pohon itu berpikir ide. Oke, contoh seperti ini nih. Ini misalnya roti ini atau bakpao ya, ini bakpao ini. Terus yang kalian cari pertama ketika kalian memegang bakpao adalah isinya. Pasti kalian wah, apa ke coklatnya lumer, apa ke kacang hijaunya masih mentah atau enggak, atau ada kejunya yang banyak gitu kan. Nah, ide pokok bakpao ini seolah-olah adalah teksnya atau sebuah paragraf. Ide pokoknya berarti bagian isinya atau bagian inti, bagian inti yang perlu kalian cari. Pasti ketika kalian membaca sebuah paragraf, kalian ingin menemukan inti ceritanya mengenai apa sih? Tentang apa sih permasalahannya? Apa sih pembahasannya? Kan seperti itu kan? Sama ketika kalian makan roti, pasti kalian tuju pertanyaan terlebih dahulu adalah bagian isinya, kalian belah rotinya. Itulah harus bukan. Itu nak basi dah. Seperti itu. Jadi kalian akan menilai di situ. Apakah ceritanya intinya itu masuk atau tidak? Kan? Itu ide oke, pokok tadi bagian inti dari sebuah gagasan. Inti gagasan yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, paragraf. Oke, Bapak mau nanya. Ini Bapak gambar sebuah paragraf. Soalnya Bapak meluruskan dulu nih. Kebanyakan orang buat paragraf salah banyak. Nah, ketika disuruh buat 3 paragraf minimal, kan? Yang dibuatnya bukan 3 paragraf. Oke, contoh paragraf. Kenapa di sini mulainya agak masuk ke dalam? Karena dalam penulisan sebuah paragraf, awal kalimat itu harus menjorok ke dalam minimal 5 ketekan atau 5 spasi. Karena maksudnya dia harus mulai rata dengan baris yang kedua dan ketiga sampai selanjutnya. Bapak mau tanya, satu paragraf terdiri dari berapa baris atau berapa kalimat? Satu paragraf itu terdiri dari beberapa baris atau beberapa kalimat? Beberapa? Iya, salah, kurang tepat. Nah ini nih kekeliruan. Makanya Bapak bilang tadi, kebanyakan anak-anak kalau nulis sebuah paragraf yang dihitungnya adalah barisnya. Contoh, pinjam ya. Oke, baris. Yang namanya baris, ini baris 1, baris 2, baris 3. Itu bukan sebuah kalimat. Karena kenapa? Contoh yang simpel aja. Kata itu, kata itu terdiri dari beberapa kalimat. Kata itu terdiri dari beberapa huruf. Kalimat terdiri dari beberapa kata. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat, bukan baris. Ingat ya. Ini walaupun ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 baris ya. Kalian buat nih
tapi titiknya cuma satu. Ini bukan paragraf, melainkan satu kalimat. Kenapa? Kalimat itu ditandai dengan tanda baca titik, diakhiri dengan tanda titik. Paham ya? Nah, berarti satu paragraf minimal berapa kalimat? 4 atau tiga. Oke, kita ambil yang paling sedikit aja. Kita ada 3. Oke, misal di sini. Stop. Nah, ya, ini baru dikatakan satu paragraf. Paham ya? Bukan baris lagi ya. Kalau misalnya ada guru memberikan tugas, anak-anak tolong buat teks yang terdiri dari 2 paragraf. Kalian buat 2 baris. Salah. Tapi yang dilihat adalah dari titik akhir kalimatnya. Paham ya? Dan di dalam paragraf pastinya digunakan konjungsi. Ada oleh karena itu, kemudian, jadi, sebab, dan lain sebagainya. Paham? Oke, ini Bapak hanya meluruskan saja karena Bapak banyak lihat anak-anak itu banyak yang masih keliru dalam membuat sebuah paragraf. Oke, bagaimana cara kalian menentukan ide pokok? Bapak mau nanya, ide pokok ini letaknya di mana saja? Oke, letak ide pokok ada 3 ya. Oh, oke, betul. Ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Sama kayak hubungan kalian, ada di awal, ada di akhir. Ada pertemuan, ada perpisahan. Set ending. Ini gamun. Oke. Nah, bagaimana cara kalian menentukan kalau ide pokok ini berada di awal, di tengah, atau di akhir? Pastinya dalam soal ulangan kemarin kan, atau soal-soal tentukan ide pokok pada paragraf di atas. Bagaimana cara kalian menentukan? Dibaca Pak, atau enggak? Simple atau kami nengok teman Pak? Atau tidak begini? Boleh di belakang panjang leher jenis apa kan? Yang dulu tadi leher kecil dikit pendek, sekarang ketika ketemu soal itu jam leher kan, mata itu berling gitu. Rumput apa dibalik ini terus deh. Ya. Oke, yang pertama pastinya dibaca dulu, dipahami dulu isinya kan, baru kalian bisa menentukan ide pokoknya di mana. Nah, terus apa lagi setelah dibaca? Dipahami, terus disimpulkan, ditentukan, dicari ide pokoknya. Bagaimana cara-cara ide pokoknya? Tadi lagi dibaca, dipahami yang juga, ditentukan yang juga. Ya, apa lagi? Cara, nih ya, Bapak beritahu ya, dulunya ya. Cara menentukan ide pokok adalah dengan menentukan. Paham? Paham ya? Paham ya? Jelas? Masa tak dengar? Bapak udah pakai mic loh. Nih, cara menentukan ide pokok adalah dengan menentukan. Paham? Iya, kalimat utama. Kalimat utama dulu. Kenapa pula kalimat utama, Pak? Kenapa? Why? Kenapa kalimat utama? Karena kalimat utama ialah ide pokok. Sudah hampir betul. Biasanya ide pokok itu mengikuti kalimat utama. Sering ngikut, mana-mana ngikut. Kenapa? Karena kalimat utama ini terletak di bagian awal dan akhir. Dia tidak ada di tengah. Ya, kalimat utama tidak ada di tengah-tengah. Karena dia tidak menjadi orang ketiga. Oke, ide pokok mengikuti kalimat utama. Kalau kalimat utamanya berada di awal, berarti ide pokoknya terletak di awal.
Paham. Ini yang disebut dengan deduktif. Oke. Ya, ini kalau ide pokok yang mengikuti kalimat utama di bagian akhir ini disebut induktif. Kalau di tengah-tengah jomblo macam kalian ini disebut generatif. Siap sendiri udah siap nih. Yang ini berpasangan awal-awal, akhir-akhir dia sendiri. Macam kalian sendiri. Diapit sama teman kalian yang berpasangan. Jadi baik dua banyak. Oke, itu generatif. Ya paham ya? Nih, contoh. Sekolahku tampak bersih, halamannya luas, ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana tampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebar. Ruang kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik. Dinding kelasnya berwarna kuning, warna cat pintu dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-teman lebih semangat dalam belajar. Bapak mau nanya ide pokoknya yang mana? Sekolah seperti Ada sekolahku tampak bersih. Berarti kalimat pertamanya berada di awal. Terus kalimat selanjutnya disebut apa? Ini kan kalimat utamanya nih. Nah, kalimat kedua sampai terakhir ini disebut kalimat apa? Gagasan. Ya, gagasan utama. Gagasan utama. Kalimat penjelas. Masa gagasan tadi ini ide pokok. Ya. Kenapa Mbak kalimat penjelas? Karena ada yang tahu? Ya, karena dia menjelaskan apa? Menjelaskan bagian dari kalimat utama yaitu sekolahku. Ada halamannya, ya, ada pohon beringinnya, ada ruang kelas, ada lantai ruangan. Ini kan menjelaskan bagian dari sekolahku. Paham ya? Itu yang dikenal dengan kalimat penjelas. Sama halnya dengan ide pendukung. Ide pendukung itu kurang lebih sama kayak kalimat kedua. Dia mendukung paragraf utama. Ya. Dia mendukung paragraf utama. Oke, Bapak kasih satu contoh lagi. Ini spontan tak bisa diulang-ulang ya. Karena kalau orang biasa ngomong spontan itu tak bisa diulang, pasti beda. Di hutan. Hutan merupakan sebuah habitat adanya flora dan fauna. Oke, yang pertama ya. Kedua, di sana terdapat adanya tumbuhan yang tidak perlu diberikan pupuk setiap hari. Tiga. Di kehidupan di sana juga adanya beberapa hewan liar yang perlu kita waspadai. Bapak menanya, ide pokoknya di mana? Ya, di awal yaitu tentang flora dan fauna. Karena kenapa? Karena letak kalimat utamanya berada di awal. Sedangkan kalimat kedua ketiganya dia menjelaskan kalimat utama tadi. Di dalam hutan itu ada tumbuhan yang tidak perlu ada hewan liar yang perlu kita waspadai. Nah, itu dia menjelaskan isi di dalam hutan tersebut. Paham ya? Makanya disebut kalimat penjelas. Oke, sampai di sini ada tanyakan? Jelas? Paham? Oke, nanti kalian akan berdiskusi.
untuk menentukan ide pokok, namun sebelum itu kita masih lanjut materi kita tentang menemukan arti kata. Mohon perhatian. Jam pelajaran segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran. Oke, arti kata. Arti kata ini biasanya adalah sebuah pemaknaan. Oke, arti kata dapat kalian temukan di mana? Misalnya kalian ingin mencari kata urbanisasi, cara cari di mana? Kalian bisa menggunakan adanya K, E, B, I ya, offline. Offline ini maksudnya yang punya buku KBBI. KBBI itu harus ini. Ya. Atau kalian tidak menggunakan KBBI offline karena tidak ada bukunya, kalian bisa searching di Google. Kalian ketik aja KBBI online. Masih tidak dapat di KBBI online. Kita gunakan yang zaman now. Zaman now apa? Yaitu menggunakan chat GPT atau yang dikenal dengan AI. Misalnya AI. Artificial intelligence. Kecerdasan buat manusia yang cerdas ini. Oke, chat GPT. Contoh kalian tinggal memberikan perintah. Ya, tinggal kalian berikan perintah di chat GPT misalnya tolong artikan kata urbanisasi secara detail. Tetap dicari itu, dapat tinggal kalian edit lagi ya, jangan sambil ambil mentah-mentah 100% kalian copy paste, enggak boleh ya. Kalian pahami lagi isinya ya. Kalian pilah-pilah lagi, biasanya ada yang keliru, paham ya, karena kan masih buatan manusia. Tahu kalau nggak pandai pakai ChatGPT, Pak, kami nak pakai namanya Cici, kata temannya ada Cici. Yang bawa yoyo biasa tuh kan, namanya S9. Yang konternya Xbox. Iya kan? Bukan Cici itu, Pak. Cici itu Pak tetangga kami katanya. Cici, Bapak baru tahu nih ada Cici. Salah, berarti kalian gak hebat, gak melampaui guru-guru kalian. Soalnya Bapak ketemu di kelas kemarin itu, Pak, kami menggunakan Cici waktu ulangan. Langsung Bapak nyanyilah, kamu ketahui Oke, itu usaha Pak. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Usaha gak, sedang lagi ujian di ulangan tuh. Kalau kalian bisa menggunakan Google Voice. Bisa lah. Oke Google, tolong carikan arti urbanisasi. Kan pasti dicari Google kan? Oke Google, buka YouTube. Tuh, itu adalah yang menjalankan perintahnya adalah AI. Ya, paham ya? Oke, ini arti makna yang bisa kalian cari. Kalau kalian tidak ada kamus secara offline, kalian bisa menggunakan yang secara online. Oke, ini contoh katanya. Kata bunda, kalian mencari dari beberapa bagian ini tadi ya. Kalian dapatlah arti katanya. Bunda itu artinya resah, cemas, gelisah, tidak bersemangat. Aku lagi bunda hari ini. Hatiku lagi bunda hari ini. Hatiku lagi gelisah, tidak bersemangat. Tahu, pikiranku lagi gelisah, kacau. Bunda. Mustahil, tidak boleh jadi artinya, atau tidak mungkin terjadi. Mustahil lah, mana mungkin gitu ya. Dia pasti balik, tidak mungkin. Mustahil ya. Pasti suka ngomong gitu kan. Mustahil, contoh.
Oke, kata terikat darah artinya apa? Kelompok orang yang terikat dalam hubungan darah. Contoh keluar saudara. Itu namanya arti dari terikat darah. Ini tinggal kalian cari arti katanya dalam sebuah teks. Di sana kalian menemukan kata-kata yang baru bagi kalian. Kalian cari artinya. Paham ya? Ada bawa HP kan? Aduh, mustahil. Mustahil tidak bawa. Kalau sang bapak itu santai aja kalau bawa asal jangan mungkin. Dalam belajar, ya, dalam belajar lagi bapak jelaskan komen game. Untuk tahu kalau kau pakai palu eagle atau palu Johnson. Boleh saat pelajaran bapak menggunakan HP itu kalian cari kayak gini, cari arti dari KBBI, cari persoalan tentang ChatGPT atau membuat poster dalam apa, boleh silakan. Tapi asal jangan live TikTok atau live IG, live pembelajaran. Ya. Boleh menggunakan sosial media nanti kita. Karena kenapa ini? Karena seperti yang bapak sampaikan di awal, kalian akan menggunakan sosial media sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, bapak menugaskan kalian membuat sebuah poster, buat poster tentang hidup kuku, tentang arti kata. Kalian buat poster, misal buatnya di mana? Yang paling simpel itu adalah di Canva. Oke, kalian buat di Canva yang udah ada template-nya, tinggal kalian edit dengan kata atau kalimat kalian sendiri. Setelah itu kalian bisa mempostingnya di sosial media atau di platform media lainnya. Contohnya di Instagram, di TikTok, di mana lagi? Di Twitter, di WA, di apa sih? Di apa lagi? Facebook. Bisa juga kalian membuat tanpanya itu berbentuk video, kan dalam bentuk video kan. Nah kalian uploadnya bisa di reel Instagram, bisa di reel Facebook atau di reel YouTube jika kalian mempunyai akun YouTube. Tadi nonton. Kalau yang masih rilis itu memang seperti itu, tapi tergantung hashtag kalian yang kalian gunakan. Hashtag itu sangat mempengaruhi pencarian. Makanya sebelum kalian memposting, kalau kalian lihat posting di IG itu ada yang pakai tagar-tagar kan? Nah itu adalah hashtagnya untuk pencarian. Misal deskripsi, hashtag deskripsi ya, seperti ini. Nanti ketika orang mengetik deskripsi, dia akan muncul nih punya kalian. Itu namanya hashtag. Kan biasanya kalian kayak itu apa? FYP lah guys, atau guys. Di TikTok tuh kan sering banyak tuh hashtag tuh. Tapi enggak FYP kan. Harap kalian FYP. Dia tahu followersnya berapa bukti ya? Follower cuma 3 bukti, nah harap FYP. Algoritmanya tak nyampe. Karena kenapa? Biasanya kalau di TikTok itu menggunakan algoritma. Kayak contoh misal kalian sering membuka tentang berita di TikTok tuh. Jadi algoritma yang keluar nanti adalah algoritma mengenai tayangan berita, paham ya? Oke, contoh kayak gini. Beberapa sih sudah ada namanya TikTok khusus untuk pembelajaran Bapak, yaitu di channel di bawah ini bisa kalian lihat ya. Di IG juga ada, nampak ya? Kalau udah nampak berarti kurang lebih. Ada orang beriman yang nampak. Nampak banget. Ya Allah, Pak. Ini wifi-nya enggak mau dan langsung lihat dulu. Oke.
logaritma ini yang biasanya muncul ketika kalian membuka, ya kan? Kalau kalian banyak berteman sama teman kalian, yang muncul tuh logaritma teman kalian tuh. Kalau ini kan akun bapak yang satunya lagi yaitu hobi belajar. Silakan like and share hobi belajar kita. Syukur-syukur ada. Karena kenapa bapak minta follow tak ada nak follow bapak. Keren bapak. Kalau ini akun untuk belajar. Kalau akun khusus bapak seorang beda. Tak nyampe 500 sih. Ya. Nah, ini tugas yang alumni kalian yang dikerjakannya, dia meng-hashtag di TikTok, ada juga di Instagramnya. Instagram. Oh, ini IG bapak. Sorry. Tidak bermaksud seperti itu. Nih. Sabar bapak, juga. Lokot juga jadi. Pakai nanti dia. Bahaya tuh kalau terbuka tuh kesannya. Mana ya? Itu enggak mau tadi ya? Jadi jangan sih ada di IG bapak ya. Alah, aku kayak gitulah. Ini contohnya ya. Contohnya kalau yang di TikTok itu kayak gini nih. Kalau tag deskripsi ya. Pengertian tag deskripsi, ciri-ciri tag deskripsi, jadi tag deskripsi fokus. Nanti tugas kalian akan seperti ini. Kalian akan berdiskusi kelompok. Kalian buat poster atau bentuk video atau bentuk gambar. Bisa kalian posting di sosial media kalian berbentuk platform lain ya. Nanti kalian tinggal hashtag aja atau tag aja akun hobi belajar kayak gini nih. Nanti nge-tag nih ya, hobi belajar 5. Kalau di TikTok bapak tadi itu di IG bapak tadi itu hobi belajar 1 ya, kalau nggak salah bapak. Atau kalian bisa juga di YouTube ya. Atau kalian bisa mengepostnya di untuk minta postkan bapak di YouTube.
ini penugasan video berita. Nah, ini adalah alumni kalian yang membuat sebuah berita. Ini menggunakan platform YouTube. Nuraniza. Kenal? Jadi ada tugas berita, Bapak minta dia buat video, terus Bapak minta menguploadnya di beberapa sosial media dan di YouTube. Nah, ini hasilnya. Kenapa kita harus menggunakan banyak sosial media seperti ini? Karena kan zaman sekarang ini adalah zaman digital, apa-apa menggunakan sebuah digital. Ya, tanpa kalian sadari pun dari dulu memang digital ini tidak ada. Kalau zaman dulu Facebook tidak ada, tapi namanya Friendster. Zaman Bapak SMA itu namanya Friendster, bukan Facebook. Ketika tamat SMA baru muncul namanya Facebook. Nah, itu sosial media yang digunakan orang-orang zaman sekarang. Ya. Oke, nanti kalian bisa membuat poster itu dari Canva. Tinggal kalian searching aja di sini. Tanpa kalian sadari, ini kalian bisa memasukkan sebuah perintah. Perintah ini yang akan menentukan atau menemukan apa yang ingin kalian cari. Itulah disebut dengan AI. Paham ya? Oke, contoh misal poster deskripsi. Ada. Nah, muncul. Kita ambil salah satu, nanti kalian edit. Tugas Bahasa Indonesia kelas 6G nama kelompok Pak Dikrai Mulyadi Saputra. Jadi nanti tugas kita untuk kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan diskusi kelompok. Kita akan membuat sebuah poster yang akan kalian upload di sosial media, seperti di TikTok, seperti di IG ataupun di Facebook, ya. Oke, sampai di sini tanyakan. Nah, nanti pembagian kelompoknya itu kita bisa pilih seorang ataupun menggunakan AI. Contoh kayak gini nih. Itu coba buka. Tinggal kalian edit ya. Kalian edit, masukkan apa yang kalian cari. Kalian juga bisa menggunakan ChatGPT, ya. Nah, jika kalian masukkan
buatkan saya teks deskripsi yang detail dengan penjelasan ide pokok dan pendukung. Nih, langsung dicarinya, ketemu. Ya, teks deskripsi suasana pagi pedesaan. Ini teksnya nih. Nah, teksnya. Terus ini struktur penjelasannya. Ide pokoknya udah dapat nih. Jelas? Udah kan? Itu kalau menggunakan chat GPT. Tinggal kalian copy aja ide pokoknya, copy, kita masukkan ke Canva tadi. Ya, kita besarkan dikit. Nah, ya, tinggal kalian ganti judulnya, ya, kalian ganti ini yang udah selesai. Paham ya? Jadi kalau masalah pakai di ChatGPT nanti Bapak rasa kalian juga sudah mahir kan cara menggunakannya. Tinggal kalian masukkan perintahnya saja, lalu nanti kalian bisa membuat posternya di Canva dan kalian upload tugas kalian. Nanti itu boleh di TikTok, ya, boleh di IG, boleh di YouTube dengan hashtag akun Bapak hobi belajar. Ya, paham ya? So, untuk pertemuan kita berikutnya kalian akan diskusi kelompok. Sebenarnya hari ini kita akan coba diskusi ya. Nanti teksnya akan Bapak bagikan. Jelas? Oke, coba Bapak minta satu orang ke depan, coba cari apa yang kalian tulis di sini. Ya, satu orang siapa apa yang mencari di ChatGPT tentang pembelajaran. Masih bisa tentang deskripsi. Coba satu orang pengen coba satu orang. Ini terus pindahkan ke Canva, copy ini tadi. Coba silakan. Silakan satu orang yang pengen coba. Misalnya kalian mau cari aku tentang deskripsi, tentang ide pokok ataupun tentang kalimat utama, nanti kopikan masuk ke Canva di sini. Nah, bagian sini. Silakan coba. Oke, Bapak tadi nih, kopi yang tadi di sini, ya dari ini. Silakan. Kalau mau coba. Kalau kalian bisa cobanya di HP kalian, ya, kalian bisa coba di HP dengan mengetikkan ChatGPT.
Agrami. Silakan. Silakan Mas, coba ya. Cepat Mas. Silakan, enggak apa-apa. Oke, kalau tak ada, berarti kita coba diskusi. Bapak minta satu kelompok itu satu meja aja. Satu meja, satu meja. Tanya sendiri gimana, tanya sendiri boleh bertiga. Terserah. Yang ini karena kita kelompok kecil aja ya. Karena ini kan hanya membuat poster, tak banyak. Makanya cukup satu meja satu aja. Itu HP kan satu meja. Coba kalian buat poster, kalian diskusikan, terus nanti upload di sosial media. Satu kelompok, Pak. Iya, satu meja satu. Berarti Pak. Iya. Bosannya apa? Apa? Tidak apa-apa lagi kan. Kedua apa berarti? Satu aja. Satu meja. Satu aja. Satu orangnya satu. Iya. Kalau pakai akun baru silakan. Pakai akun baru misalnya akun yang aslinya takut dikepoin atau kemanjuran. Jadi pakai akun baru nggak apa-apa, nggak masalah, silakan. Boleh ketiga. Boleh tiga lah. Boleh tiga lah. Boleh. Bumi kali bapak ibu. Yang sendiri boleh ketiga, yang cukup dua lah. Ini boleh dua. Ayo silakan kalian coba buat posternya. Perintahnya adalah kalian mencari teks deskripsi ya seperti ini. Misalnya ambil satu paragraf saja, masukkan ke poster tadi ya, ke kanvas. Misal kalian ambil ini, ambil satu teks, satu paragraf saja sampai sini, kalian kopikan, nanti masukkan di kanvas kalian. Kalian pastekan, nah seperti ini ya. Nah nanti kalian ambil ide pokoknya sama ide pendukungnya. Iya, tiga aja. Paham? Ambil satu paragraf ataupun dua paragraf bebas, ya minimal satu aja. Nanti kalian tentukan ide pokok sama ide pendukungnya. Ya silakan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, ada yang sudah selesai duluan boleh ditampilkan. Kalau kalian langsung masuk tag biar bapak yang tampilkan. Tag di IG bapak boleh. Ya silakan tag ya. Yang apa sekarang? Buat sekarang. Enggak. Jadi siapa? Enggak. Buat akun baru bang.
Oke, ini Bapak ya. Ini hobi adalah sekolah belajar. Coba kalau ini contoh dari para kelas kalian yang di post di IG. Apa? Aku sudah foto. Boleh tanggalan foto kalian sendiri Pak, boleh silakan. Tapi kasih tahu aku di bawah itu dari foto. Kayak gini kan, saya pakai foto nih ya. Kita Itu kan itu. Itu tuh lama dia di atas. Jangan lupa tulis namanya ya di posternya ya. Makanya hari ini nggak apa-apa. Kalau bisa selesai hari ini silakan hari ini. Ya Allah. Nah ini beda tidak kayak Bendera, bendera. Mak, udah kan dong. Nanti mati. Maksudnya? Harus gambar. Boleh gambar, boleh video. Kalau video nanti boleh juga. Kalau gambar boleh ditambahkan pakai backsound boleh. Tapi Pak, nanti Cari itu praktek skripsi, dibahas untuk pelajaran atau tentang teknologi. Baca yang bapak itu tadi itu. Ambil satu paragraf, pindahkan ke Canva. Masukkan di Canva. Kami cari buku-bukunya sambil di paragraf. Oh, kayak bikin teks itu. Teks di sini. Tak, bukan enggak. Bebas.
nanti diselesaikan. Ya. Kalau misalnya pakai template ini. Yang bebas. Template-nya bebas. Pakai template apa saja. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak minta satu orang merefleksikan apa sih yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Katakan. Apa yang sudah kalian pelajari atau yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan pagi hari ini. Cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, berikan aplausnya dulu untuk temannya. Oke, jangan lupa itu diselesaikan. Nanti akan kita tampilkan di pertemuan selanjutnya dan kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang menentukan isi teks deskripsi. Oke, Bapak Eri, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini pos hari ini boleh. Boleh langsung di post. Aku tengok di belakang. Oh, kalau yang di TikTok dia kalau di IG Kopi belajar. Garis bawah. oke, respon.